Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rahma Aurelia Zami, sebagai akunting dan pemasaran dari perusahaan Batech. Lalu direktur utamanya ada Najla Humaira Desni dan Faiz Hadian sebagai bagian dari operasional. Nah, untuk ringkasan tentang perusahaan kami, Batech ini adalah perusahaan yang berfokus pada penjualan baju batik wanita dengan konsep modern dan inovatif. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan aplikasi CMS kami yaitu OpenChat. Untuk demo aplikasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Najla Humaira Desni. Kepada Najla dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang CMS OpenChart yang kami gunakan. Nah, beginilah tampilan utama atau halaman utama dari OpenChart tersebut. Untuk mengakses halaman ini, kita harus mengklik domain batech.my.id yang terlihat pada layar. Nah, sebelum pembeli melakukan transaksi terhadap produk yang kami jual, maka pembeli tersebut harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memilih menu My Account pada kanan atas, lalu pilih Register. Nah, di Register Account itu terdapat biodata dan password yang harus diisikan oleh si pembeli. Yang pertama itu ada first name, misalkan first name-nya Aurel, dan last name-nya Awen. Nah, emailnya misalkan aurelia@gmail.com. Passwordnya aurel123. Nah, lalu menyetujui privasi polisi yang ada di sebelah kanan dekat tombol continue. Setelah kita isi semua, maka kita akan menekan tombol continue. Nah, berarti akun kita berhasil dibuat dengan adanya notifikasi your account has been created. Selanjutnya tekan tombol continue. Dan kita akan bisa melakukan pembelian. Boleh ke menu home lagi. Nah, di menu ini kami itu menjual uh, baju batik wanita dengan beberapa kategori. Ada 4 kategori. Yang pertama yaitu bisa terlihat di layar itu ada batik mori, batik katun, dan batik rayon dan batik sutra. Nah, jika pembeli ingin membeli, maka haruslah memilih dari kategori tersebut atau yang ada di layar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aurel, tentang cara transaksi di OpenChart ini. Baik, terima kasih kepada Najla. Selanjutnya saya akan mendemokan tentang bagaimana transaksi dari sisi customer untuk belanja di CMS ini. Nah, mungkin boleh scroll ke bawah. Di sini nampak tampilan dari beberapa model dari desain-desain yang ada di Batech ini. Ketika pelanggan ingin membeli sebuah barang, sebagai contoh di sini saya akan membeli baju batik mori dengan model 1. Kita bisa mengklik bagian baju tersebut. Di sini nampak harga dan deskripsi-deskripsi tentang barang atau pakaian yang akan check out. Nah, ketika kita ingin membelinya, bisa kita tekan add to chart. Sebelumnya kita akan memilih ukuran terlebih dahulu. Di sini ketika kita memilih ukuran akan ada tampilan tambahan harga yang harus kita bayarkan. Di sini saya akan membeli baju batik modi model 1 dengan ukuran L. Kita klik, lalu memilih jumlah dari baju yang akan kita beli. Misal saya ingin membeli 2 buah baju.
lalu add to chart. Maka kita akan selanjutnya ketika ingin men-check out, kita akan mengklik keranjang yang ada di sisi kanan atas. Lalu kita di sini nampak subtotal dan subtotal yang harus kita bayarkan nanti. Lalu check out. Nah, di sini akan tampil beberapa form yang harus customer isi untuk bisa bertransaksi. Di sini kita mengisikan first name-nya itu Awem, lalu last name-nya Zami, lalu company-nya Unan. Untuk alamat satunya klik bawah. Alamat kedua bisa diisi, bisa tidak, tapi di sini kita tidak perlu mengisi untuk alamat kedua. Lalu untuk city-nya Padang. Lalu country-nya kita pilih Indonesia. Lalu postcode-nya 26311. Lalu region-nya pilih Sumatera Barat. Nah, lalu kita klik continue. Nah, maka kita sudah berhasil menambahkan alamat untuk barang yang akan kita check out. Selanjutnya kita memilih metode ya, pilih lalu pilih payment methodnya. Di sini tersedia cara bayarnya yaitu COD. Lalu klik continue. Maka kita sudah bisa melakukan transaksi di CMS ini. Kita confirm order. Dan di sini sudah nampak total pembayaran yang harus kita bayarkan. Nah, ini tampilan ketika kita sudah berhasil berbelanja atau bertransaksi di CMS Open Chat ini. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan dari sisi admin akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiz. Kepada Faiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Awem. Nah, jadi saya akan menjelaskan OpenCart pada sisi admin. Nah, untuk pertama admin harus login lebih dahulu dengan username dan password yang sudah disiapkan. Nah, jadi di menu awal adalah dashboard. Nah, di dashboard ini ada total order, total sale, total consumer, dan people online. Nah, untuk di total order, nah itu kita bisa melihat uh, order yang masuk dari customer, baik itu yang guest customer ataupun yang sudah mendaftar. Nah, tadi order si AWM sudah masuk di sini dengan status pending. Nah, kita bisa modify nanti kalau untuk merubah statusnya kalau sudah expire, cancel, atau sudah lakukan. Nah, nanti bisa di save. Ini untuk print invoice. Baik. Baik, selanjutnya adalah total sale. Nah, ini total sale ini menghitung pendapatan yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa transaksi dari pelanggan. Nah, order itu dicatat tanggal dan totalnya. Nah, jadi kita bisa melihat total pendapatan kita itu di sini ada 3,9 miliar. Itu juta. Nah, berikutnya adalah total customer. Total customer ini merupakan customer yang sudah registrasi ke dalam CMS Batek Open Card ini. Nah, ini tadi yang sudah diinputkan Aurel Awem dengan email aurelia@gmail.com. Nah, baik. Nah, di sini ada analytics sales-nya untuk pembelian pada tanggal berapa saja dan latest order. Nah, lanjut berikutnya pada bagian katalog kategori. Nah, pada bagian kategori sudah disiapkan 4 kategori yang akan dijual, yaitu
batik katun, batik mori, batik rayon, batik sutra. Nah, itu untuk masukannya kita bisa memasukkan kategori nama, meta tag in title, datanya, gambar, dan source ordernya. Nah, berikut adalah produk. Nah, berikut ini adalah produk-produk yang akan diinputkan oleh admin untuk dijual kepada bagian pembelian tadi. Nah, misalnya ini, baju batik katun 1, dimasukkan deskripsinya, meta tag title, dan produk tag. Nah, masukkan bagian data, model keberapa, harganya, bakal ada pajak atau enggak, stok. Stok ini kami memasukkan input stoknya ada 1.000 dan minimum quantity itu 1. Jadi ketika pelanggan membeli maksudnya, harus minimal 1. Kalau enggak, tidak bisa. Jadi maksudnya sudah ada ditempelkan 1 quantity yang akan dibeli. Nah, ini ketika stok habis akan menampilkan out of stock, dan ini adalah tanggal ketersediaan. Berikutnya ada bagian link. Nah, ini untuk link itu akan menampilkan pada bagian sini tadi, eh, di mana bagiannya itu. Kan ini kain katun itu masuk ke kategori katun dan manufaktur katun. Related product, baju batik katun 2 dan 3 ini, maksudnya ketika kita mengklik baju batik katun, nah ini akan menampilkan barang yang related dengan bagian baju batik ini, kategori katun. Berikutnya ada atribut. Nah, atribut ini bisa diinputkan sendiri. Misalnya ini lengan panjang atau pendeknya bisa diinputkan, maka akan muncul pada bagian spesifikasi. Model lengan pendek. Option. Nah, option ini untuk mengatur pilihan-pilihan yang harus diisi oleh para pembeli. Nah, di sini ada pilihan ukuran, karena untuk baju biasanya ukuran. Ada ukuran M, L, XL, dan XXL. Nah, ini substrak stoknya di no, karena tiap pembelian kan satu udah langsung tersubstrak dari pilihan kuantitinya. Nah, kalau untuk dari size ini tidak perlu lagi subtract stock kok. Kalau nggak bakal jadi double. Pokoknya ada diskon. Nah, diskon ini merupakan potongan harga yang akan diberikan oleh penjual ketika pembeli membeli barang sebanyak ini 10 misalnya di bagian sini. Nah, jadi ketika membeli 10 dari awalnya harganya itu 150.000, maka akan diberikan potongan 10.000 menjadi 140.000, dan tanggalnya bisa diatur. Diskonnya mulai dari tanggal 18 Oktober sampai 31. Spesial ini ketika kita ingin mengatur harga baru yang akan ditetapkan pada waktu tertentu. Image barang yang akan dimasukkan. Ini ada atribut tadi, ada atribut lengan. Eh, ini ada option. Option tadi yang akan dipilih-pilih. Nah, kita memilih size tadi. Yang akan kita enable adalah size. Nah, ini manufaktur tadi yang akan muncul di bagian sini. Di bawah ini. Berikutnya ada bagian desain. Nah, untuk banner, ini banner brand kategori. Nah, kita menginputkan eh, yang akan muncul pada layar sini, yang di atas. Nah, ketika diklik, maka akan langsung menuju ke situ, karena sudah di link dari sini. Jadi pengguna ketika ingin mengetahui tentang produk ini, akan di-linkkan langsung. Sama dengan yang di ini, our product juga isinya sama. Nah, untuk sistem, nah ini.
kami memiliki store name Batek yang akan ketika kita meta title-nya akan Batek. Nah, untuk action, kita bisa ngedit title-nya yang ini, store description, logo, dan tema. Nah, ini untuk informasi-informasi dari akun. Nah, ini ada lokal itu daerah. Nah, currency yang bisa diubah. Awalnya itu dolar, maka kita mengubahnya menjadi rupiah. Option, dan ini pengaturan untuk gambar. Oke, saya rasa sekian dari bagian administrasi. Akan saya kembalikan kepada Awem. Pada Awem, silakan. Baik, terima kasih kepada Faiz untuk penjelasan dari sisi adminnya. Sekian demo aplikasi CMS Open Chat ini dari kelompok 5. Terlebih dan untuk kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.